siang, Dek. Selamat siang, Bu. Dari mana ini tadi, Dek? Dari Tabanan, Bu. Oh, jauh sekali ya. Iya, Bu. Oh ya, duduk dulu ya. Tarik nafas, lenggah-lenggah saja dulu ya. Tunggu sedikit ya, Ibu ada urusan. Iya, Bu. Ibu, maskernya boleh dibuka ya, Bu? Oh iya, iya, Dek. Tunggu sebentar. Ya, maskernya boleh dibuka supaya kita berbicaranya agak lancar gitu. Iya, Bu. Supaya lebih nyaman ya. Iya, Bu. Begini, Dek. Ade, alangkah lebih baiknya supaya kita lebih akrab. Perkenalkan nama dulu, terus dari mana, terus ada keluhan apa begitu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Nama saya Vina, Bu. Saya dari Tabanan. Saya tahu tempat konseling ini dari teman saya kemarin, katanya dia juga pernah konseling di sini, Bu. Jadi saya minta nomor WA-nya Ibu sama teman saya. Itu makanya saya dapat chat Ibu kemarin. Oh, ya baik. Kalau Ibu boleh tahu, ada keluhan apa saja yang kendala buat Ade di sini tidak boleh sudah namanya sifat tertutup, misalnya ada kerahasiaan apa saja boleh diomongkan semuanya terbuka gitu ya. Untungnya bagaimana, Dek, masalah apa? Ibu, terima kasih sebelumnya, Bu. Jadi saya kesini itu, Bu, mau menceritakan masalah saya selama pandemi ini, Bu. Saya seorang mahasiswa, saya kuliah di kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ya, Bu. Hampir mau 1 tahun kan COVID ini belum berakhir, Bu. Jadi untuk semua sekolah harus dilakukan secara daring, Bu. Ya, termasuk yang di perkuliahan juga di perguruan tinggi. Jadi begini, Bu, selama masa pandemi ini materi ataupun yang berkaitan dengan kuota juga jaringan juga tidak stabil, Bu. Jadi selama berlangsungnya masa pandemi ini semua sekolah dilakukan secara daring, Bu. Jadi begitu juga kami mengerjakan tugas lewat aplikasi yang sudah diberikan oleh dosen, begitu, Bu. Jadi untuk semua tugas-tugas yang diberikan itu dikirim lewat online, Bu. Terus yang menjadi kendalanya di mana, Dek? Yang pertama itu di kota saya, Bu. Ya, soalnya sekarang itu beli kuota itu kan mahal, Bu, per bulan gitu. Jadi dari satu mata kuliah sampai berapa kali kasih tugas begitu, Bu. Jadi ada juga yang menggunakan Google Meet dan juga Zoom meeting untuk melakukan perkuliahannya, Bu, setiap hari gitu. Jadi untuk masalah kuotanya itu kuota saya tidak sampai sebulan, Bu. Dibanding sebelumnya, sebelum adanya COVID ini, kuota saya kalau misalkan untuk per bulannya itu kan 60.000, Bu. Kalau misalkan pakai kartu XM itu 60.000 sebulan. Tapi karena banyak kerja tugas dan sering mengikuti Zoom dan juga Google Meet sama dosennya melakukan perkuliahannya lewat daring, jadi kuota untuk dipakai selama 1 bulan itu tidak sampai, Bu. Oh ya, begini ya. Sekarang kan sebelum COVID kan Ibu Adek bilang cuma 60.000 dalam sebulan. Iya. Jadi selama COVID ini Ibu Adek buang uang untuk beli paketan berapa? Kalau
selama COVID ini kan Bu, tidak sampai sebulan yang paketan 60.000 itu Bu. Jadi terpaksa dalam sebulan 2 kali beli paketan gitu Bu. Oh, berarti Ya, saya 120.000 per bulan. Jadi untuk masalah kuotanya seperti itu Bu, dan juga masalah kendala jaringannya Bu, karena kirim lewat, ada juga dosen yang minta kirim tugasnya itu lewat email Bu. Jadi karena jaringan saya kurang stabil itu, jadi tugas saya yang dikirim ke email itu bisa jadi terlambat Bu, bisa jadi satu minggu kemudian baru sampai Bu itu. Oh, begini Dek. Untuk masalah kuotanya, dari kampus itu misalnya ada beberapa aplikasi kan, aplikasi apa saja yang digunakan dari kampus Dek? Kalau selama berapa semester ini Bu, aplikasi yang sering digunakan itu Google Meet sama Zoom Meeting Bu. Juga aplikasi Google Classroom untuk mengirim tugas Bu. Terus itu untuk masalah kuotanya. Iya. Dari dosen kan dua-duanya, ada yang lain kan pakai Google Meet atau ada yang lainnya pakai Classroom. Terus di antara dua aplikasi itu yang banyak pengeluaran paketannya di mana ya Dek? Kedua-duanya Bu. Karena aplikasi Google Meet sama Zoom Meeting itu juga ada batas waktunya gitu. Jadi Google Meet-nya itu 45 menit Bu, selama proses daring berlangsung gitu Bu. Jadi kita menggunakan aplikasinya itu juga pakai waktu juga gitu Bu. Untuk Google Meet-nya juga. Google Meet sama Zoom Meeting-nya juga. Begini deh. Nah, untuk ini Ibu kasih tahu ya, sekarang kan aplikasi TikTok juga kan udah trending. Jadi kan sekarang udah trending dari anak kecil sampai di kalangan orang tua kan menggunakan aplikasi TikTok. Nah, jangan-jangan ada juga pakai aplikasi itu ya, atau bagaimana? Soalnya aplikasi TikTok itu kan lebih banyak pengeluaran paketan juga, soalnya Ibu sih sering lihat banyak yang menggunakan aplikasi. Jangan-jangan ada juga gitu, soalnya kan lihat dari perekonomian orang tua kan, ada yang ya sebatasnya itu saja, tapi mungkin ada juga menggunakan aplikasi TikTok karena aplikasi itu juga kan banyak pengeluaran paketannya. Iya Bu. Menggunakan itu juga Bu, Adek? Saya menggunakan aplikasi itu Bu. Sejak kapan Adek menggunakan aplikasinya? Sejak sebelum corona atau bagaimana? Iya sih Bu, sebelum corona, karena aplikasi TikToknya ini kan udah rame mulai kapan ya Bu? Tahun berapa itu? 2018 kalau nggak salah. Sebelum corona. Iya, awal-awalnya sih sekarang. Awal-awalnya sih Bu, saya hanya lihat di story WA teman-teman gitu. Terus? Saya penasaran gitu Bu. Terus saya langsung mendownload aplikasinya itu. Terus begitu saya buka, kok kayak tertarik gitu Bu. Terhibur gitu? Iya, kayak terhibur gitu. Soalnya kan kalau di rumah, kalau misalkan jenuh gitu, bisa nonton, bisa main TikTok gitu Bu. Iya. Sampai sekarang Adek menggunakan aplikasi itu? Iya, masih pakai Bu. Begini, Adek kan seorang mahasiswa. Alangkah baiknya Adek fokuskan dulu di kuliahnya. Terus kalau menurut ibunya, bagaimana kalau untuk sementara ini, soalnya yang kendalanya di paketan tadi. Terus alangkah lebih baiknya Adek berhenti saja dulu, hapus saja aplikasinya. Soalnya aplikasi itu kan lebih banyak pengeluaran paket seperti aplikasi Zoom sama Meeting. Nah, menurut Adek yang lebih Adek gunakan tuh aplikasi yang untuk kuliahnya atau untuk hibur-hibur? Bagaimana menurut Adeknya? Karena tujuan saya kesini kan kuliah gitu Bu. Iya. Kalau yang lain-lainnya itu kan hanya untuk mengisi hari-hari saya ketika saya jenuh gitu atau terlalu banyak tugas, bisa terhibur dengan pakai aplikasi itu Bu. Tapi untuk saat ini saya lebih mementingkan tugas-tugas saya dari kampus Bu. Tapi untuk saat ini saya berusaha Bu untuk bisa berhenti dulu. Iya Bu, berhenti dulu untuk main TikToknya. Iya.
memang kita kan juga butuh terhibur, Iya. butuh terhibur gitu. Tapi kan kita juga harus ingat sisi lainnya ya. Iya. Soalnya kita kan memang manusia itu kan butuh terhibur juga. Tapi sekarang kan misalnya adik butuh menghiburnya pakai aplikasi TikTok, kan menggunakan paketan juga. Iya. Jadi yang menjadi kendalanya paketan untuk main TikToknya sama untuk perkuliahannya. Jadi karena gara-gara paketan jadinya tersendat untuk kirim tugas, tersendat untuk ikut Zoom. Itu karena ini tadi, karena paketannya. Bagaimana menurut adik untuk kedepannya? Apa adik mau hapus saja atau berhenti saja dulu main TikTok, kita harus fokus dulu kuliahnya? Begini dek, ingat orang tua gitu. Tidak boleh kitanya, kan adik datang ke sini kan datang kuliah. Jangan asal-asal saja dek ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Tapi untuk kedepannya Bu, saya berjanji saya akan berusaha untuk bisa melepas dari semua keinginan saya itu Bu. Saya lebih mengutamakan perkuliahan saya dulu Bu, karena tujuan saya kesini itu kan untuk kuliah Bu. Jadi untuk kedepannya saya mencoba untuk bisa fokus untuk kuliah saja Bu. Begini dek, kalau untuk masalah jaringannya tadi, misalnya di tempat tinggalnya adik di kos itu kan jaringan ralat, jadi lebih baiknya adik kosnya dekat kampus apa jauh? Jauh Bu, di Tabanan saya Bu. Terus terus di sini kan Ketabanan sama kampus mana dek? Saya di Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Oh, berarti jauh sekali dek ya. Jauh. Bagaimana kalau begini, kasih tahu sama orang tua ya. Alangkah baiknya tinggal di kos yang dekat kampus. Soalnya kan biar untuk sementara untuk COVID ini, karena untuk virus ini kan kita belum tahu berakhirnya sampai kapan. Jadi kalau misalnya udah bebas lagi nanti kan biar ada dari rumah lagi. Untuk sementara waktunya itu menurut ibu pindah saja dulu, pindah ke tinggal di kos dekat kampus supaya lebih enteng kerja tugasnya. Lebih baik kita di kampus, soalnya kan ada jaringan kuat wifi di situ kan. Lebih baik kita lebih banyak waktu kerja tugas di kampus daripada di tempat di rumah. Itu kan karena itu tadi kendalanya di jaringan. Jadi lebih baiknya untuk sementara waktu untuk COVID ini lebih baik kita cari kos dulu dekat kampus supaya lebih enteng untuk kerja tugasnya. Iya Bu, lagi diusahakan Bu. Soalnya baik. Saya juga sempat nanya sama teman-teman yang kosnya juga dekat kampus Bu, katanya udah full gitu Bu. Saya juga sambil nyari-nyari gitu Bu, kos dekat kampus gitu. Lagian kan adik punya kendaraan sendiri. Biar di sekitar Denpasar lah. Yang penting kan Tabanan tuh kan jauh dari Denpasar. Terus adik kan kuliahnya di Universitas Mahadeva, saya tahu kok jauh itu. Apalagi saya tuh kan ambil jadwalnya sore Bu, jadi kalau misalkan saya ke kampus gitu pulangnya kemalaman gitu Bu. Itu saran dari ibu ya, mendingan untuk sementara waktunya tinggal di kos dulu yang dekat kampus atau yang di sekitar Denpasar lah, daripada kan dari ini jauh. Lagi diusahakan juga Bu. Apa ada masalah lain dek selain masalah jaringan sama paketan itu? Masalah lainnya itu belum ada sih Bu. Baik sudah. Kalau misalkan ada yang mau dicurhatin lagi nanti, karena karena saya sudah tahu kan tempatnya Bu, nanti saya coba centing ibu. Kalau misalkan ibu ada waktu, saya coba kesini lagi Bu. Kalau ibu sih pekerjaannya cuma di sini toh, jadi selalu ada waktu gitu. Bu. Kalau misalnya ada masalah atau kendala lagi, dicenting aja dulu ya. Supaya mungkin ada waktunya ibu bilang minggu depan bisa baru datang ke sini Bu. Sampai di sini Pak, ada sudah merasa meringankan atau bagaimana untuk masalahnya? Untuk masalah saya Bu, agak meringankan sekarang sudah, bukan agak sih Bu, sudah meringankan sekarang. Berarti sudah agak meringankan. Untuk itu saja saran dari ibu tadi ya. Bu, kalau menurut adiknya lebih baik pindah ke sini atau saya sih maunya pindah ke sini aja Bu. Lagian saya kan sekarang udah nggak kerja Bu. Udah nggak kerja, jadi saya lebih suka untuk memilih fokus dulu. Fokus kuliah dan untuk tinggal di dekat kampus untuk sementara. Biar untuk sementara waktu aja deh. Untuk sementara waktu Bu. Untuk itunya sudah selesai dengan ini ya. Baik Bu,
waktunya. Ya, ya sama-sama. Ya, nanti lain kali saya kesini lagi ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Selamat baik-baik siang. ya. Iya Bu.